Tim hukum Jabar istimewa, jangan pernah lelah, pokoknya semangat terus hadapi apapun. Oke, dan khusus yang Adel itu kemarin pun kita sudah diskusikan langkah-langkah hukum untuk berikutnya. Mengulas kilas balik tentang Adel Setiawan di tahun 2016. Oke, Adel melaporkannya itu melalui LBH-PI. Dan direktur LBH-PI ini yaitu Rezekinta Sofrizal, pengacaranya tim Anies Baswedan waktu di Pilpres. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya ya. Ini ya, track record Adel Setiawan berhasil dibongkar netizen ya. Sejak 2016 bahkan ya. Itu bisa aja netizen, ini luar biasa ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya, penggemar setia KDM, kita saksikannya. Let's go ya. Ini video pertama 2016 nih. Guys, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Terkait masalah Adel Setiawan yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri ya, masalah anak nakal yang dikebarakan oleh kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang saya akan sedikit mengulas kilas balik tentang Adel Setiawan di tahun 2016 ya. Ini dia, baca sendiri ya. Ketua Umum HMI sebut pelapor SBY. Oh gitu, mencatut nama HMI. Ternyata Ketua Umum HMI nggak mengakui itu ya, si Adel dan kawan-kawan. Sebenarnya saya sampaikan bahwa yang berhak mengatasnamakan secara institusi tidak punya hak. Wah. Wah, nih seru ini. Mereka sekarang aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bentar. Nah, Anda... Waduh, ini nggak bisa diulangi nih. Ya, intinya mereka aktif di PDIP ternyata. Anda juga bisa melihatnya langsung di tayangan video Kompas TV di YouTube-nya ya. Ini linknya ya, kalau nggak percaya nih. Suaranya Adel langsung. Oh. Halo guys, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Terkait masalah Adel Setiawan yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri ya, masalah anak nakal yang dikebarakan oleh kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang saya akan sedikit mengulas kilas balik tentang Adel Setiawan di tahun 2016 ya. Ini dia, baca sendiri ya. Kita pause saja ya. Ya, Ketua Umum HMI sebut pelapor SBY aktif di PDIP. Ya, jadi waktu itu kan Adel kan udah terbongkar tuh, ternyata pernah melaporkan SBY. Pokoknya pernah berseberangan gitulah dengan SBY ya, atau dengan Demokrat ya waktu itu juga ya. Dan Adel kan ketua forum silaturahmi alumni HMI gitu ya. Jadi, nah ini ketua umum HMI-nya ini menyebut pelapor SBY yang mana Adel salah satunya itu ya, itu aktif di PDIP. Itu yang ngomong ketua umumnya ini dari berita Viva News and Insight ya, tahun 2018. Kalian bisa cek sendiri nanti ya, Sabtu 12 November 2018 yuk, ini. Oke, lanjut, coba baca berikutnya ya. Ya, kita pause lagi. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P. Tamsir mengakui belakangan ini ada sekelompok orang yang mencatut nama organisasinya. Wah, mencatut nama HMI berarti ya. Lanjut. Next. Ya, dia merujuk pada mereka yang mengklaim diri sebagai forum silaturahmi alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau FSA HMI
dan melaporkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri. Wah, ternyata SBY pun pernah dilaporkan ke Bareskrim. Ini bukan kali pertama. Kapan hari sih Mas Dew pernah dengar Adel ini ngelaporin salah satu caleg gitu ya dari Demokrat, tapi nggak nyangka ternyata SBY pun pernah dilaporin ya. Oh, memang hobinya mungkin suka ngelaporin ya. Lanjut. Ya, next ya. Ini ya kata Ketua HMI ya. Sebenarnya saya sampaikan bahwa yang berhak mengatasnamakan secara institusi adalah PBHMI dan yang lain tidak punya hak. Maksudnya yang forum silaturahmi alumni itu nggak berhak gitu loh. Beda sama HMI-nya gitu. Ujar Mulyadi di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat Jumat malam 11 November 2018 ini 2018 loh ini. Oke. Nih, Mulyadi menuturkan bahwa sempat mencari tahu siapa orang-orang yang mengaku sebagai alumni HMI itu. Dia akhirnya menemukan jawaban. Ternyata pas saya cek mereka memang pernah mengikuti training, hanya saja tidak pernah aktif. Waduh, kacau ini Adel dan kawan-kawan ya. Cuma training tapi nggak pernah aktif ya ternyata ya. Oke, lanjut lagi. Ini yang seru nih. Nah, Mulyadi menyatakan bahwa mereka sekarang aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, menurut Mulyadi beberapa waktu lalu mendeklarasikan dukungan ke pasukan Cahayapurnama alias Ahok. Kita sebenarnya nggak mau bahas Ahoknya, cuman posisi politiknya ya Adel dan kawan-kawan ternyata itu di PDIP gitu ya. Jadi memang ini tidak murni urusan hukum tapi politik. Ini dulu waktu nyerang SBY urusan politik ternyata gitu ya. Apakah yang sekarang juga seperti itu? Ini ujarnya ya. Terus lanjut. Oh iya ini ya. Ya intinya itu ya dari PDIP ya Adel dan kawan-kawan. Maksudnya gini, apakah mereka itu bagian kadernya PDIP? Belum tahu. Yang jelas menurut Ketua Umum HMI waktu itu ya tahun 2018 Adel dan kawan-kawan ini aktif di PDIP ya. Ya, itu tulisannya aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Ya kata aktif tuh maksudnya kadernya atau gimana? Anda juga bisa melihatnya langsung di tayangan video Kompas TV di YouTube-nya ya. Ini linknya ya, nih, kalau nggak percaya nih. Kalian bisa foto dulu mungkin ya, screenshot ya. Nih ya, masih kasih waktu ya. Judulnya itu saling tuding alumni HMI dan SBY. Jadi Adel ini kan, ini Adel waktu itu posisinya masih sekjen ya, iya sekjen. Sekarang ketua dia, gitu. Waktu jadi sekjen udah rese ya. Sekarang ketua. Jadi forum silaturahmi alumni itu beda dengan HMI-nya gitu ya. Ya kan mungkin Adel mungkin lebih senior lagi gitu ya. Jadi alumni gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nih, suaranya Adel. Ya. Kalian cek ya di Kompas. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama Bapak Ica. Rame ya terkait masalah pelaporan dari Adel yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ke Bareskrim Polri. Oke, Adel melaporkannya itu melalui LBH ataupun Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia atau LBHPI. Iya. Dan Direktur LBH. Ini ya, kita baca ya. Kami sudah selesai membuat laporan atas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Mabes Polri siang ini, kata Direktur Eksekutif LBH namanya itu ya, LBHPI ya. Namanya Rezekinta Sofrizal. Itu namanya ya, nama direkturnya ya. Direkturnya LBHPI. Namanya Rezekinta Sofrizal kepada Tempo melalui pesan tertulis Kamis 5 Juni 2025. Dia menyatakan pokoknya namanya itu ya, nama direkturnya Rezekinta itu ya. Siapakah dia? Ini diungkap ya sama bapaknya ini ya. BHPI ini yaitu Rezekinta Sofrizal. Siapa Rezekinta Sofrizal? Semakin menarik nih. Aku telusuri
Ternyata Reza Kinta Sofrizal itu adalah seorang pengacara yang dulu pernah menjadi pengacaranya tim Anies Baswedan waktu di Pilpres. Dia nih, ternyata Reza Kinta Sofrizal tuh yang nomor 8 kalian baca. Reza Kinta Sofrizal ya, tim hukumnya Anies Baswedan kemarin di Pilpres kemarin. Waduh, ternyata gengnya Adel tuh waktu zaman SBY itu aktif di PDIP. Pada saat Pilpres terakhir ternyata pengacaranya itu ya kan, LBH-nya itu kan dia melalui LBH itu ngelaporinya. Itu tim hukumnya Anies Baswedan. Bagian apa nih, kita dengerin. Menjadi kuasa hukumnya di bidang pelanggaran kode etik di tim Anies Baswedan. Semakin menarik ya. Halo guys, apa kabar? Ini luar biasa ya Bapak ini ya. Bisa ketemu semua ya. Ketahuan. Teman, kalau dari partainya sekarang ini Adel ikutan partai apa ya, banyak spekulasi sih, udah ada yang sebutin ya. Cuman kan kita cari-cari lagi nanti infonya ya. Yang jelas itu tadi ya, 2018 kemana, kemarin 2024 kemana. Oke, itu udah clear ya dari bapaknya infonya ya. Oke, sekarang lanjut. Apa nih? Oh, ini masa lalu juga. Kader Partai Demokrat balik melaporkan 2 orang bernama Mustafirin dan Adel Setiawan ke Bareskrim Jumat 2016 nih. Sebelumnya kedua orang yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Silaturahmi Alumni HMI melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono terkait pidatonya 2 November. Oh, gara-gara pidato dilaporin. Wah, memang ini luar biasa ini Adelnya. Coba baca lagi ya. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi tadi ya menegaskan pihaknya tidak mengakui keberadaan Forum Silaturahmi Alumni. Wah, HMI-nya aja nggak mengakui. Forum Silaturahmi ya, lintas generasi yang melaporkan SBY itu. Kalau di alumni HMI itu secara formal cuma Korps Alumni HMI yang alamatnya di Jalan Turi, Jakarta Selatan, dan koordinatornya Pak Mahfud MD. Wah, koordinatornya, tapi waktu itu ya tahun 2016 ini, tapi nggak tahu sekarang ya. Jadi selain itu saya kira mungkin bisa saja orang yang bukan alumni HMI, katanya di Mabes Polri Jakarta Jumat ya. Lanjut seru ini, seru lanjut ya. Nih kita baca lagi. Kami melihat ada ketidakadilan, ada pihak yang tidak berkepentingan membuat laporan seperti ini, karena itu kami melakukan laporan balik bagi yang mengaku organisasi tapi tidak diakui HMI yang resmi. Kami hanya mengakui KAHMI, Korps Alumni HMI yang resmi, kata Didi dalam wawancara jarak jauh dengan Kompas TV Jumat petang. Iya, ngomong-ngomong soal HMI, Kang Deddy Mulyadi sendiri itu adalah alumni HMI. Jadi KDM itu pertama kali HMI masuk ke Purwakarta itu KDM ketuanya. KDM itu ketua HMI di Purwakarta guys ya, bersama Om Zen dan kawan-kawan juga itu loh yang yang sekarang jadi Bupati Purwakarta. Jadi kalau ngomongin HMI, KDM itu juga orang HMI. Wah, ini kok bisa-bisanya ada Forum Silaturahmi Alumni HMI, ada bikin sendiri atau gimana nih maksudnya ini ya. Coba lanjut. Apakah ada? Iya, udah ya. Nah, itu ya intinya ya. Luar biasa Adel nih. Ya, lanjut. Ini tim hukum jabat istimewa siap. Tim kuasa dari Bapak Aing siap akan bergerak menghadapi Mang Adel yang telah melaporkan gubernur ke Bareskrim. Dari pihak kuasa hukum Gubernur Deddy Mulyadi akan siap membackup, tapi semua laporan anak itu
atau kekarek laporan geus mental cing lamun teh mah masuk laporan tersebut terus diproses, wah ada babak baru yang bakal meramaikan dunia persilatan. Adel dengan rekan-rekannya dan orang-orang yang menyuruh dan membayarnya, dan Bapak Aing siap dengan tim kuasa hukum dan seluruh rakyat Jawa Baratnya tanpa terkecuali Aing budak kolot nini aki-aki siap ngedukung Bapak Aing. Maju terus pantang mundur Bapak Aing. Maju terus pantang mundur ya, mantap. Bagaimana caranya? Dengan cara apapun, pokoknya Kang Dedi harus masuk bui 5 tahun guys. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Tahu nggak ada Setiawan guys, yang waktu itu cuap-cuap terus ya tentang barak militer, dia tetap nggak setuju. Ya memang kenapa? Padahal anaknya dia aja nggak masuk barak militer gitu kan. Nah yang masuk barak militer itu kan atas persetujuan semua orang tua, bahkan orang tuanya sendiri pengen anak-anaknya dididik di militer. Itu kan persetujuan orang tua masing-masing, nggak ada paksaan. Ya Allah. Ya lo, gue nggak habis pikir ternyata ada orang sejahat itu guys. Kurang apa sih? Apa ada selama ini gubernur ya di Indonesia ya? Tuh langsung dia nemuin ke janda-janda tua, langsung nemuin ke orang-orang miskin. Dia masuk ke dapurnya, liatin berasnya, liatin gentongnya di dalamnya ada berasnya atau enggak. Dia beliin semuanya, apapun. Orang-orang yang gak mampu, ada enggak yang datang seperti itu hampir tiap hari guys. Dia dari duitnya sendiri guys, dari duitnya sendiri, bukan duit APBD, bukan duit pemerintah. Dia rela dan ikhlas buat orang-orang yang gak mampu, kasih duit, kasih segala macam guys kebutuhannya. Ada nggak selama ini gubernur yang seperti itu di Indonesia guys? Nggak ada, baru kali ini guys. Kenapa? Kenapa setiap ada orang yang baik, yang jujur, yang ikhlas kok selalu dicelakain guys? Gimana ini tanggapan menurut teman-teman semuanya nih? Iya. Bagaimana caranya dengan tanggapannya ya? Terus kolom komentar ya. Kang Dedi Mulyadi alias KDM dilaporkan ke Bareskrim. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gokil ya, Bapak Aing itu ya, Kang Dedi Mulyadi alias Bapak Aing itu bener-bener definisi musuh masyarakat dan musuh pejabat-pejabat elit say. Tahu kenapa gue bilang gitu? Karena kemarin Kang Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM, sekarang dilaporkan ke Bareskrim. Lu tahu siapa yang laporin? Adel Setiawan. Kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Hebat Pak Adel, hebat Anda ini. Anda udah viral sekarang ini Pak Adel. Gini ya guys, gue udah 1 minggu gak ngonten karena kemarin gue abis ada musibah di jalan ya. Gue ditubruk sama orang. Gue pikir setelah seminggu gue gak ngonten nih, permasalahan Kang Dedi Mulyadi dan barak militer ini sudah selesai. Ternyata lanjut ke Bareskrim Polri. Pak Adel, saya mau nanya ya, Bapak tuh gak ada kerjaan lain apa bagaimana Pak? Dari sekian banyak orang yang tidak suka dengan programnya Kang Dedi Mulyadi ya, gak ada yang sesibuk Anda, gak ada yang serepot Anda Pak Adel. Anda ini kenapa rupanya sibuk kali kau? Kelihatan kali Pak Adel ini loh, hidupnya itu setiap menit, detik, waktu, hari, minggu dan lain-lain hanya untuk Kang Dedi Mulyadi. Dari kemarin tuh ya, siswa-siswi baru OTW dikirim ke barak ya, sampai tuh siswi udah di barak, sampai udah pulang, sampai sekarang udah di tangan orang tuanya, masih sibuk kau ke Pak Adel. Cemana pula lah orang ini. Masalahnya ya Pak Adel ya, anak Bapak kan juga nggak ada tuh di barak militer. Ngapain Bapak sibuk kali keluar-keluar? Itu orang tua yang anaknya sekarang sudah mendarat di rumah mereka masing-masing, sudah dalam dekapan orang tuanya kembali. Gak ada tuh orang tuanya yang komplain, gak ada orang tuanya yang keluar-keluar, gak ada yang merasa anaknya menjadi korban di barak militer bla 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 bla, nggak ada. Kok Kak Wiki sibuk kali rupanya lah.
Serius aku mau nanya, Pak Adel ini siapa sebetulnya? Siapa dia, pejabat, anggota, atau apa dia ini? Terus Pak Adel melaporkan Kang Deddy Mulyadi atas siswa-siswi yang dikirim ke barak itu, mewakilkan siapa Pak Adel? Sedangkan anaknya aja nggak ada di dalam barak militer, tidak ikut pendidikan barak militer itu. Bahkan Pak Adel bilang, oh jangan sampai anak saya ikut barak militer. Lalu Bapak Adel Setiawan ini mewakilkan siapa? Mewakilkan siapa seindang? Tengok-tengok lucu juga lah Bapak ini lah, lucu kali kok Pak. Sebetulnya ya menurut gua pribadi sebenarnya nggak ada yang salah ya, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Karena sebagai warga negara ya siapapun berhak untuk melapor gitu kan. Mungkin Pak Adel Setiawan ini mau mewakilkan orang-orang yang tidak setuju dengan programnya Kang Deddy Mulyadi terhadap barak militer gitu kan. Cuma maksud gue kayaknya Pak Adel Setiawan ini kurang tepat deh gitu loh. Maksud gue kalau yang melaporkan itu adalah salah satu orang tua yang anaknya masuk barak militer, itu masih masuk akal gitu loh. Kalau ini kayak aneh ya gitu, di gue janggal aja, tapi ya sah-sah aja. Padahal ya programnya Kang Deddy Mulyadi itu untuk mendidik, mendisiplinkan anak-anak natskal. Kenapa rupanya Pak Adel ini kayak nggak suka kali gitu loh sama program ini gitu loh. Pak Adel ini maunya kayak mana lah rupanya anak-anak di Indonesia ini? Maunya tawuran kah? Maunya huru-hara kah? Apa kayak mana rupanya? Makanya aku tuh bertanya-tanya ya, Pak Adel Setiawan ini mewakilkan siapa gitu? Mewakili siapa gitu? Bahkan mengirim anaknya ke barak militer aja itu orang tuanya yang mendaftarkan. Orang tuanya loh yang mengirim anak-anaknya masuk ke barak militer. Jadi Pak Adel Setiawan ini sekali lagi mewakilkan siapa? Lapornya nggak tanggung-tanggung, Bareskrim. Bahkan ya yang gue lihat dari orang tua yang anak-anaknya abis dipulangin dari barak militer itu ya, orang tuanya tuh seneng, sumringah, pada kayak berterima kasih karena akhirnya anak saya bisa berubah sikapnya menjadi lebih baik, lebih tepat waktu, lebih disiplin, bla 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 bla. Ini orang kok yang anaknya nggak masuk ke barak militer berisik banget gitu loh. Udah lah, nggak tahu lagi aku lah, udah kalian komen lah, bebas mau komen apa di kolom komentar gue. Ya jadi aneh banget ya Adelnya. Padahal anaknya nggak ada di situ. Dan dia itu mewakili siapa? Itu yang jadi pertanyaan netizen. Kalau warga Jawa Barat banyak udah yang berkomentar kan, di video kita sebelumnya udah kita bahas ya. Nggak mau pokoknya diwakili ada katanya. Pokoknya jangan sampai bawa-bawa nama orang Jawa Barat katanya, seperti itu ya. Ini masih ada lagi nih Cijasful nih. Satu lagi nih. Kayaknya gergetan sama si Adel ya. Adel Setiawan mantap melaporkan Kang Deddy Mulyadi alias KDM ke Bareskrim Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Aduh, ku tengok-tengok Pak Adel Setiawan ini sibuk kali rupanya ya. Setelah lapor dari Komnas HAM, katanya sambil menunggu laporan, dia laporlah ke Bareskrim Polri. Dan beliau sudah mengantongi dokumen-dokumen, undang-undang, pasal ini, itu, seperti yakin sekali kalau Pak Adel Setiawan ini dapat mempolisikan atau menghukum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Beliau ini, Pak Adel ini yakin bahwa beliau ini bisa memasukkan Kang Deddy Mulyadi ke dalam penjerong jeruji besi gitu ya, Say. Sepertinya. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Ini ya, Adel Setiawan ini adalah merupakan musuh yang nyata untuk gubernur baik bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi menurut gua pribadi ya. Ini bukan musuh dalam selimut lagi, ini musuh depan mata nyata. Ini nih ya yang gua ngeri-ngeri nih kalau udah begini-begini nih ya. Kalian tahu sendiri kan netizen Indonesia itu kalau udah gimana-gimana itu spek intelnya tuh keluar gitu loh. Gue tuh ngerinya jangan sampai jejak digitalnya atau segala seluk-beluknya si Pak Adel Setiawan ini nih dikulitin gitu sama netizen. Ngerti kan maksud gue? Gue dari awal ngontenin Pak Adel Setiawan ini ya, ini konten kesekian gue untuk Pak Adel Setiawan gitu ya. Dari awal itu gue selalu bertanya-tanya kayak, ini kan Pak Adel Setiawan ini anaknya itu tidak masuk ke dalam pendidikan barak militer gitu ya. Tapi kok ini bapak ini berisik banget gitu loh, kayak apa ya, kayak tersakiti banget gitu, padahal korban juga bukan. Terus ya anak-anak yang masuk barak militer itu kan dikirim langsung sama orang tuanya, ada surat pernyataan, tanda tangan, apa segala macam, bahkan orang tuanya yang mengirim, orang tuanya yang meminta, bahkan ada yang memohon ke Kang Deddy Mulyadi untuk masukin anaknya ke barak militer gitu ya. Terus salahnya di mana gitu loh? Ini kan orang tuanya sendiri yang masukin. Padahal ya programnya Kang Deddy Mulyadi itu kan untuk mendidik ya, untuk mendisiplinkan anak-anak natskal di Jawa Barat gitu ya, bukan untuk menjadikan anak tersebut menjadi apa ya, menjadi tentara gitu loh, bukan didikan tentara yang lo disuruh jaga perbatasan yang kayak gitu-gitu tuh enggak. Jujur ya, sebenarnya gue tuh nggak tahu Pak Adel Setiawan ini siapa, awal mulanya siapa, asal muasalnya dari mana gitu gue nggak tahu ya. Gue tuh baru tahu Pak Adel Setiawan itu yang di acara wawancara di TV itu loh, yang sama ibu-ibu itu, yang debat sama ibu-ibu itu loh. Pertanyaan gue, siapa yang mengundang Bapak Adel Setiawan ke acara TV tersebut sampai menjadikan Pak Adel Setiawan bisa seviral ini sekarang? Ya bisa jadi konten-konten kreator yang kayak gue yang ngontenin Pak Adel Setiawan, lama-lama namanya berkembang, lama-lama orang-orang jadi apa ya namanya ya, jadi tidak asing dengan nama Adel Setiawan gitu kan. Cuma ya gue waktu nontonin interview itu, gue tuh tidak berpikiran sama sekali kalau seorang Adel Setiawan itu bisa sampai seviral ini, bisa sampai seterkenal ini, dan bisa sampai mengambil langkah sejauh ini, bahkan sampai ke Komnas HAM, sampai ke Bareskrim Polri.
Karena kayaknya biasanya tuh orang-orang kalau berkomentar di interview acara-acara TV atau apapun ya udah berhenti di situ aja, nggak lanjut lagi loh. Tapi kalau ini lanjut to another level gitu. Dan yang gue bertanya-tanya sampai sekarang ya, kenapa Pak Ade Setiawan ini ribut banget, berisik banget gitu. Sedangkan anak itu nggak ada di dalam apa namanya barak militer itu tuh nggak ada gitu loh. Menurut gue Pak Ade Setiawan ini kurang tepat gitu ya. Walaupun ya memang sah-sah aja kalau emang mau lapor ya sah-sah aja sebagai warga negara Indonesia ya lo sah aja kalau mau melapor. Cuma menurut gue kurang tepat gitu ya. Lebih tepatnya tuh kalau orang tua yang anaknya dimasukin barak militer, terus orang tuanya itu komplain lapor ke polisi atau lapor ke Bareskrim, itu masih tepat dan masih masuk di logik gitu loh. Kalau ini tuh kayak bener-bener di luar ambang kepala gua. Buat KDM Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, maju terus, jangan nengok ke belakang, gak usah ngurus-ngurusin begitu. Mending Bapak jalan pagi, sepedaan pagi gitu ya. Bapak tenang aja, rakyat Jawa Barat 90% bersama Kang Deddy Mulyadi. Iya. Adel Setiawan mantap melapor bersama Kang Deddy Mulyadi. Mungkin Adel termasuk yang 10% mungkin ya. Oke lah, lanjut ya. Terima kasih Cijesvel ya, yang lancar banget ngomongnya. Nih. Warga tuh kan, gue otak-atik nemu juga. Siapa nih? Siapa nih? Ada yang kenal kagak? Somasi Ya, SBY, aki-aki. alumni HMI. Ternyata ya warga track recordnya emang dia mah kayak begitu geningan. Dikit-dikit somasi, dikit-dikit ngelaporin. Yang tahun 2018 dia mensomasi Pak SBY karena dia menuding adanya bacalek yang menggunakan ijazah palsu. Lu nuduh-nuduh doang Pak, ada bukti kagak? Sekarang tahun 2025 ngelaporin Pak Deddy Mulyadi terkait program anak-anak nakal yang dibawa ke barak militer. Tapi tercapai Pak, target lu biar viral. Tercapai gara-gara nyenggol Pak Deddy Mulyadi. Kalau dulu 2018 lu kagak tercapai kan, kagak viral, kagak rame. Berhasil Pak tahun 2025 ini. Cuman sayang viralnya via jalur hujatan. 2018 Anda ini menuding terkait ijazah palsu, tahu buktinya mah ada apa kagak? Pasti ujung-ujungnya mah gara-gara calon legislatifnya dukungannya kalah juga nih, bisa jadi. Sekarang 2025 menentang program Pak Deddy Mulyadi. Menentang mah menentang, tapi lu sendiri aja kagak punya solusinya, kagak punya tempatnya yang baik itu seperti apa. Kan kocak. Nyampe ngomong katanya jangan mau anak-anak dijadiin kelinci percobaan. Segala jauh-jauh amat ke kelinci percobaan. Lu kira ini tuh program biologi, fisika, dan kimia? Ngomongnya mah ngeyakinin banget, ngewakilin para orang tua murid. Padahal di Bekasi sendiri aja itu program belum berjalan. Orang tua murid mana yang lu wakilin, Bapak? Aki. Ternyata kayaknya mah bukan perwakilan orang tua murid, tapi melainkan perwakilan golongan kali. Soalnya kan Anda ini tuh mantan ketua FSA HMI. Apa itu FSA HMI? Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau lu Pak selaku warga biasa, warga sipil kayak gue nih, bapak-bapak yang biasa lah, bapak-bapak kuli gitu ya, mewakili orang tua, oke lah gitu kan. Tapi ternyata di balik Anda itu, di belakang Anda itu, Anda mewakili, ya bisa jadi mewakili ada beberapa golongan. Kelihatan dari cara Anda berkomunikasi menggebu-gebu tapi kosong. Udah tercapai viral Anda Bapak tuh. Sama gue juga, gue otak-atik juga ya. Penasaran kenapa gue otak-atik, gue penasaran sama lu Pak, sebenarnya lu tuh siapa gitu loh. Semenggebu-gebu itu ternyata nongol kayak begitu track recordnya. Aduh, lu dikit-dikit somasi, dikit-dikit ngelaporan udah kayak Farhad Abbas lu. Udah, bye. Jangan pakai baju kuning lagi. Jangan pakai baju kuning lagi katanya. Atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi. Lanjut. Bapak, saya tambahin ya, kan kata Bapak, nggak usah ditanggapi dengan emosi gitu kan. Tanggapi aja secara rileks, secara santai. Kalau dia itu sebenarnya cuma cari perhatian gitu kan. Saya tambahin Pak ya, sambil kita tanggapinya sambil kita ketawain. Kita ketawain.
dan kita sorakin gitu. Lagian lu tuh ya terkodel-kodel nih. Tadi udah ada kode alam ya terkait kemunculan lu. Apa itu? Hujan gede di mana-mana. Lu ngerti kagak terkait kode alam hujan gede di mana-mana, apalagi di Bekasi? Itu hujan buat ngehanyutin lu kembali. Kan lagi kemarin juga yang lagi lu pelaporan pertama tuh ke Komnas HAM. Itu kan hujan gede juga kan, kagak berhenti-berhenti. Nyampe lu tenggelam tuh kagak ada muncul ke permukaan. Dan sekarang lu nongol lagi ke permukaan, mentang-mentang lagi mau musim kemarau lah, tahu-tahu dikasih kode alam lagi, hujan lagi gede tuh di Jawa Barat. Itu udah kode alam buat lu, biar lu diam gitu, biar lu hanyut lagi gitu. Ampun. Lagian lu tuh siapa sih, Lu tuh siapa? Gaya-gayaan lelaguan lu. Ampun, segala pengen ngelaporin gubernur. Jabatan lu udah sejauh mana jabatan lu? Apakah di atasnya gubernur? Tiba modelan kayak gua rakyat biasa mah udah kagak usah lelaguan ngelapor-laporin. Tiba gelar lu pengacara katanya ya? Pengangguran banyak acara. Bukan, apa kuasa hukum? Kuasa hukum. Ampun, kuasa hukum yang kagak laku. Gak laku. Udah diam, nggak bakalan Pak Deddy Mulyadi mau ngundang lu ke lembur Pakuan, kagak bakalan. Gua tahu lu nyolek mulu Pak Deddy Mulyadi biar apa? Biar lu kayak si aur-auran diundang ke Pakuan, terus ditanya gitu sama Pak Deddy Mulyadi, gitu pengennya mah. Terus ntar lu klarifikasi sampai cengenges gitu di lembur Pakuan. Ujung-ujungnya begini, Pak, bagi Pak belum makan Pak kita Pak. Kagak bakalan lu diundang-undang. Kagak usah caper. Lu caper aja bikin gua muak, bikin gua kesel. Gimana kagak caper ya? Tapi lebih baik lu jangan caper deh. Caper kayak gitu lu siapa gantengan kagak ganteng lu. Gantengan juga pantat panci gue no. Ya, udah rungsek gua ngeliat wajah lu. Udah, bye. Aduh, seru ini Pak Mochika ya. Salam waras, NKRI harga mati. Tanggal 6 Juni kemarin bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak KDM dilaporkan oleh salah seorang yang bernama Adel Setiawan. Beliau ini adalah yang sebelumnya kontrak terhadap kebijakan KDM mengenai pengiriman anak siswa-siswi ke barak militer. Beliau ini melaporkan bersama kuasa hukumnya ke Bareskrim Polri. Seiring dengan mungkin ini menurut beliau ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang anaknya. Kita simak berikut ini. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Itu ada berbau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Oke, kita sudah dengar barusan bahwa delik aduan yang disangkakan kepada Bapak KDM yaitu pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76H. Yang mana dalam pasal 76H itu disyaratkan bahwa semua orang dilarang merekrut atau memperalat anak-anak untuk kepentingan militer. Sekali lagi, dilarang semua orang untuk merekrut atau memperalat anak-anak untuk kepentingan militer dan lain sebagainya. Termasuk tidak dilindungi dengan perlindungan jiwa. Perlu saya sampaikan, mungkin orang Bareskrim akan lebih jeli dan cermat juga teliti. Dan anehnya, si pelapor Adel Setiawan ini bukan dari orang tua yang anaknya dikirim ke barak. Kalau seandainya anaknya, putra-putrinya yang saudara Adel Setiawan ini
orang tua sudah kewalahan, guru pun sudah susah membinanya harus seperti apa, dia punya karakter temperamental, suka main game sampai pagi, nggak pernah masuk sekolah, senangnya tawuran, kemudian menggunakan narkoba, obat-obatan, ya itu menurut saya bagus. Ya, tidak serta-merta bahwa itu melanggar peraturan anak. Justru demi masa depan anak itu sendiri. Dan ternyata walaupun hanya 2 minggu lebih di barak militer, dia sudah punya sifat kedisiplinan, ya. Sekali lagi tidak diperalat atau diperbudak atau direkrut. Itu hanya kepentingan sekolah, ya. Untuk mendidik anak-anak tersebut yang memang kedepannya bisa menjadi anak yang berguna buat dirinya, keluarga, dan orang banyak. Dan ditanamkan jiwa disiplin, ya, bukan jiwa militer yang ditanamkan, tapi disiplin waktu, ya, termasuk waktu bermain, waktu makan, waktu belajar, termasuk untuk berolahraga, kemudian dibekali juga ilmu bela negara. Itu bagus menurut saya, tapi malah dilaporkan. Wajar saja. Dari majalah Tempo ini muncul bahasa ini, Mulyono hilang, Mulyadi datang. Berarti orang ini mungkin satu garisan, ya. Ya mungkin saja kalau ditelusuri yang namanya AS ini adalah orang yang masih satu jaringan dengan saudara Tifa, ya, atau Rizal Fadilah, ya, dari grup ormas Islam yang keberadaannya sudah dilarang di Indonesia. Sehingga kebijakan-kebijakan yang positif oleh kepala negara, oleh kepala daerah itu menjadi sanggahan, karena nanti membahayakan. Kalau ilmu politik ini, KDM ini membahayakan ke depan. Dia bisa punya jadi public figure, kemudian elektabilitas popularitasnya akan naik dan mungkin bisa jadi dipilih presiden. Ini mulai digoyang lagi. Konon katanya dalam Undang-Undang 76H tersebut ancamannya bisa sampai 5 tahun penjara. Dan saya yakin yang namanya Bareskrim itu akan lebih teliti, lebih cermat, ya. Bahkan ada orang yang sekarang banyak orang tua juga yang pengen anaknya didaftarkan untuk dikirim ke barak militer, ya. Jadi istilahnya tidak ada diperalat anak-anaknya, kemudian direkrut, tidak lah, bukan istilah itu. Jadi tidak kena yang namanya delik aduan pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya support sekali. Bahkan Adel Setiawan pun juga sendiri melaporkan ke Komnas HAM. Ya anehnya Komnas HAM begini, pada saat anak ini tawuran, bahkan salah satu anak yang dikirim ke barak militer tersebut adalah pelaku penganiayaan dengan senjata tajam, sampai si korbannya masih di rumah sakit, gitu. Pada saat sampai orangnya ini anaknya meninggal, Komnas HAM turun tidak? Enggak, Pak. Jadi ini udah settingan lagi nih, udah bikin kisruh, bikin segala macam. Saya yakin ini bisa dibantahkan sama Bareskrim, ya, sama Bareskrim Polri, bahwa ini tidak direkrut, bahwa ini tidak diperalat untuk menjadi militer, tidak. Justru di sana ditanamkan jiwa kedisiplinan, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin makan. Bahkan makannya pun terjamin. Silakan tanya ke anak-anak yang kemarin baru selesai menyam kedisiplinan di barak militer, makanya terjamin. Lauk-lauknya terjamin. Justru di situ juga ada yang namanya orang psikiaternya ada disiapkan, dokternya pun ada disiapkan. Semua terlayani, difasilitasi dengan baik di situ. Tidak serta-merta ditekan dengan pendidikan militer segala macam, tidak. Ini orang sudah kebakaran jenggot. Anaknya pun padahal tidak dikirim ke barak militer. Kalau orang tua siswa yang dikirim ke barak militer kemudian lapor, wajar. Ini bukan. Ada aja. Salam waras NKRI harga mati. Iya, salam waras NKRI harga mati. Mantap sekali analisanya. Si Adel melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim dengan dasar karena Kang Deddy telah melanggar pasal 76H tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang padahal bunyinya setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer. Del, apakah program Kang Deddy membina anak-anak nakal itu untuk kepentingan militer? Aduh. Si Adel melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Coba ya kita pikir logika. Apakah itu kepentingannya TNI, militer gitu ya? Apa itu kepentingan orang tua supaya anaknya lebih baik? Ya kalau memang kepentingan militer, mau dimanfaatkan sebagai apa anak-anak itu? Apakah mau diajak perang gitu? Kan enggak ya? Ya cukup nggak masuk akal ya kalau dimasukin pasalnya. Ini terakhir guys. Anak-anak itu bukan orang dewasa dalam tubuh kecil. Mereka belum selesai tumbuh, belum matang secara emosi, akal maupun moral. Tapi banyak yang mengatasnamakan aktivis hak asasi manusia berbicara seolah-olah mereka, anak-anak itu sudah bisa mengambil keputusan besar atas hidup mereka sendiri. Ya, betul. Bahkan soal petualangan di malam hari, tanpa pengawasan. Ini kesalahan berpikir yang serius. Imam Al-Ghazali mengingatkan, pendidikan itu bukan sekedar memindahkan ilmu,
tapi membentuk jiwa menuju kebaikan. Dan dalam proses itu, anak harus dijaga dari lingkungan yang merusak akal, hati, dan fitrahnya. Lalu apa yang dilakukan negara? Mengambil peran sebagai pelindung, memberi pagar, memasang batas, bukan karena negara ingin berkuasa atas anak-anak, tapi karena negara tahu malam di ruang publik itu bukan tempat belajar anak-anak, bukan ruang bermain anak-anak, bukan arena pertumbuhan anak-anak, tapi ladang pembusukan bagi jiwa yang rapuh. Mantap. Foucault juga menunjukkan bahwa di tengah masyarakat modern yang tidak lagi memiliki ruang komunitas yang kuat, negara perlu menciptakan ruang-ruang disiplin seperti sekolah, rumah sakit, bahkan barak. Bukan untuk menindas, melainkan untuk membentuk subjek yang bertanggung jawab dan sadar diri. Maka pembinaan, bahkan terapi kejut seperti barak militer, bukan hukuman, tapi jalan sadar, jalan pulang, jalan bagi anak-anak yang sudah terlalu jauh dari arah. Mereka perlu disentakkan untuk kembali kepada kemanusiaannya, bukan dimanjakan dalam kebebasan yang semu. Iya, anak-anak itu luar biasa speech dari Bapak ini ya. Oke guys ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya ya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.